setelah kemunculan dari Kaisar Markus di Kekaisaran Avalon. Kini beberapa waktu sebelumnya, di sebuah tempat rahasia di mana Dukaknus berada, dirinya membuka sebuah kotak yang berisi sebuah bola orb misterius dan mulai memegangnya. Namun tepat pada saat itu, Dukaknus yang terlihat ragu-ragu tiba-tiba saja terkejut ketika tombak Lugia mulai menegurnya, mengatakan, apakah kau ragu ketika sedikit lagi kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan? Dan apakah kau akan menyerah setelah sejauh ini? Di sini Lugia terus menghasut Dukaknus untuk segera mengambil sebuah keputusan, mempertanyakan kemana semua keputusasaan yang kau rasakan sebelumnya. Mendengar hal itu, seketika Dukaknus mulai merenung, mengingatkan dirinya kembali tentang apa yang terjadi di masa lalu. Di masa lalu, tepatnya saat ketika Kaisar Markus bertahta sebagai seorang kaisar di Avalon. Pada saat itu, yang mana dirinya telah menjadi seorang dux menjalani semua tugas yang diberikan dan hanya bisa patuh akan perintah dari sang kaisar. Di sini, Kaisar Markus berterima kasih atas apa yang Dukaknus lakukan. Namun dirinya merasa kalau masih ada suatu ancaman pada kerajaan Avalon, membuat dirinya kembali memerintahkan Dukaknus untuk pergi lagi dan mengambil suatu tindakan akan hal itu. Yang mana Dukaknus yang mendengar hal itu terkejut, merasa kalau ada suatu hal yang hendak direncanakan oleh Kaisar Markus. Kini dengan perkataannya, sang kaisar yang berkata kalau dirinya hanya dapat percaya kepada Dukaknus, membuat Dukaknus sama sekali tidak dapat melawan perintah tersebut dan terpaksa menuruti perintah dari sang kaisar. Pada esok harinya di kerajaan Avalon, lebih tepatnya di pelabuhan pusat kota Akadi. Di sini terlihat Dukaknus yang sedang bersiap melakukan pepergian kembali menggunakan sebuah kapal laut, yang mana membuat sekutu Dukaknus yaitu Armstrong berpikir kalau kaisar sungguh berlebihan. Seakan-akan dia mencoba menjauhkan Dukaknus dari kerajaan Avalon. Namun yang membuat Armstrong kesal adalah kenyataan kalau dirinya tidak dapat ikut dalam perjalanan Dukaknus, menanyakan apakah kaisar mungkin sudah mengetahui tentang rencana kita itu. Sontak pada saat itu, Dukaknus langsung meminta Armstrong untuk menjaga ucapannya dan memintanya untuk segera kembali ke kediaman sekaligus untuk mengawasi Darkness Vanessa. Mengalihkan pembicaraan tersebut, Armstrong berkata kalau dirinya mendengar sebuah rumor akan adanya demon yang muncul dalam penugasan kali ini. Namun tepat pada saat itu, kepala keluarga Fonte yaitu Duke Fonte kini muncul, meminta Dukaknus untuk tidak terlalu patuh terhadap kaisar, karena bisa saja kaisar akan mengambil hal yang lebih berharga nantinya. Tapi menjawab hal itu, Dukaknus langsung menuju kapal dan berkata kalau dirinya tidak punya waktu untuk berdebat dan dirinya akan berkunjung lagi lain kali untuk membahas hal itu. Tidak terima penundaan tersebut, Duke Fonte langsung membantah karena menurutnya ini adalah masalah yang tidak akan selesai jika hanya terus bersabar. Mengetahui rasa kecewa Duke Fonte, Dukaknus hanya bisa bilang kalau dirinya akan membayarnya nanti 2 kali lipat. Namun hari ini bukan saat yang tepat untuk berdiskusi. Setelah mendengarnya, membuat Duke Fonte cukup merasa tenang. Namun dirinya merasa khawatir dengan apa yang akan dilakukan Kaisar Markus nantinya. Terlebih lagi dirinya tidak punya kekuatan seperti Dukaknus. Itulah sebabnya dirinya terus mengumpulkan dana hanya untuk satu tujuan, yaitu tempat yang damai untuk putrinya. Dan dirinya kurang percaya akan Dukaknus yang akan mengambil langkah yang salah. Sontak mendengar hal itu, seketika Dukaknus menjadi terdiam dan langsung naik ke atas kapal. Singkatnya, di sebuah tempat penugasan di mana Dukaknus kini berada, kini terjadi perang yang sangat sengit antara Dukaknus dengan para demon yang ternyata benar-benar muncul. Pertarungan sengit itu terus memojokkan pasukan Dukaknus yang mana membuatnya cukup kesulitan. Terlebih lagi yang dirinya lawan ternyata seorang penyihir pemuja demon bernama Dikorbis. Akibat pertarungan tersebut, banyak pasukan yang ikut kini telah tewas. Namun Dukaknus kini langsung maju untuk melawan penyihir tersebut 1 lawan 1. Sembari melancarkan sebuah serangan, Dukaknus menanyakan tentang dari mana mereka semua datang dan apakah sang penyihir yang memanggil monster itu kemari. Namun sang penyihir menjawab kalau dirinya datang atas perintah sang demon yang bernama Amon. Dan setelah itu pertarungan mematikan pun terjadi.
Beberapa waktu kemudian, kini pertarungan menunjukkan kedua belah pihak sama-sama dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Namun Dukagnus berhasil mengalahkan semua demon yang menyerang. Di sini Dukagnus yang baru saja tersadar akibat pertarungan yang begitu melelahkan, melihat Korbis terkapar tidak berdaya dan mengucapkan selamat kepada Dukagnus. Berkata kalau sepertinya takdir kini telah memilih dan Amon akan memandumu. Mendengar ucapan tersebut membuat Dukagnus cukup merasa heran dan tidak dapat mengerti maksud dari perkataan tersebut, mengatai Korbis sebagai seorang fanatik. Namun sebelum mati, Korbis berkata kalau dirinya iri kepada Dukagnus yang akan dapat melihat apa yang terjadi pada akhirnya nanti. Tepat pada saat itu, orb yang dipegang oleh Korbis mulai terjatuh dan menggelinding tepat di hadapan Dukagnus. Dan tiba-tiba saja bola orb itu kini mulai bercahaya dan mulai melayang, yang mana melihat hal itu membuat Dukagnus terkejut dan menanyakan apa maksud dari semua ini. Sontak bola orb itu langsung mengeluarkan sebuah cahaya yang begitu terang, membawa Dukagnus ke sebuah tempat yang tidak dikenal, sebuah tempat yang hanya berwarna putih, tempat di mana dirinya pertama kali bertemu dengan tombak Lugia. Di sini Lugia mengucapkan selamat kepada Dukagnus yang telah menyelesaikan trial Amon. Namun Dukagnus yang bingung menanyakan di mana sekarang dirinya berada dan kenapa sebuah tombak dapat mengenali dirinya. Kini Lugia mengatakan kalau ini adalah alam void atau alam buatan miliknya. Dan tepat pada saat itu juga Lugia langsung memberikan sebuah pilihan kepada Dukagnus untuk terus menjadi seorang budak atau menerima kekuatan untuk menguasai dunia. Melihat kalau tombak yang ada di hadapannya dapat melihat tentang keinginannya, membuat Dukagnus tanpa basa-basi menanyakan apakah aku harus membuat perjanjian dengan seorang iblis. Namun tiba-tiba saja Dukagnus kini tersadar, mengurungkan niatnya serta mulai terdiam sejenak. Membuat Dukagnus teringat kembali ucapan Duk Fonte mendapati fakta kalau dirinya harus segera membuat sebuah keputusan agar mendapatkan kedamaian sekaligus balas dendam yang telah didambakan. Yang mana kini akhirnya setelah berpikir lama, kini Dukagnus menerima perjanjian dari Lugia untuk menerima kekuatan tersebut. Tapi di sini Dukagnus menanyakan harga apa yang perlu dibayar atas kekuatan itu. Kini tiba-tiba saja Lugia langsung menjawab, ikat aku pada tanahmu. Dan dengan itu aku akan memberikan sebagian dari kekuatanku. Kini kembali kepada Dukagnus. Di sini setelah menutup kontak orb yang dirinya punya, Dukagnus berkata kalau aku sudah sangat putus asa mendapatkan kekuatan demi keluar dari neraka ini. Yang mana kini Lugia yang tepat di hadapan Dukagnus berkata kalau babak akhir kini telah dimulai, menyuruh Dukagnus untuk melepas segel pada tanah kediamannya. Yang mana dengan itu Dukagnus akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Berkata kalau kita telah kehilangan kaisar sebagai pion, maka dengan itu aku akan membantumu. Tepat pada saat itu juga tiba-tiba saja sebuah portal mulai terbuka. Tepat di belakang Dukagnus muncul kaki terikat rantai yang keluar dari dalam portal, yang mana itu ternyata adalah Kaisar Markus. Di sini Kaisar Markus yang dalam kondisi terikat sekujur tubuhnya menyeringai sembari meremehkan Dukagnus yang ternyata bersembunyi di balik sebuah tombak. Berkata apakah ini God of Sword yang melayani sebuah tombak untuk menghadapiku? Sontak mendengar hal itu membuat Dukagnus menjadi marah. Berkata kalau begitu akan kutunjukkan padamu suatu hal yang jauh lebih menarik. Menggonggonglah jika kau ingin tahu. Mendengar hal itu, kini Kaisar Markus langsung berkata, apa kau pikir aku akan menurutimu? Terlebih lagi akulah yang memegang tali yang mengakang pada dirimu. Tepat pada saat itu, tiba-tiba tombak Lugia langsung mengeluarkan auranya. Yang mana melihat hal itu membuat seketika Kaisar Markus mulai terdiam karena terkejut. Kini dengan aura kekuatannya, Lugia mulai mencoba berbicara dengan Kaisar Markus, menyebut Kaisar Markus sebagai seorang yang memiliki jiwa mulia. Di sini Lugia mulai diam-diam menghasut Kaisar Markus untuk mengalahkan Dukagnus, yang mana dirinya akan membantu Kaisar Markus dalam rencananya mengalahkan Arden dan akan memberikan kekuatan kepada dirinya. Setelah mendengar hal itu, tiba-tiba Kaisar Markus mulai tersenyum dan tiba-tiba mulai tertawa kencang karena melihat Lugia yang terang-terangan berpikir untuk mengkhianati Arden, menganggap kalau Lugia benar-benar seorang demon sejati. Kini melanjutkan perkataannya kembali, Lugia berkata kalau aku dapat mengembalikan semua kekuatanmu yang telah menghilang, bahkan memberikan kekuatan yang lebih besar dari apa yang kau bayangkan. Melihat kalau itu seperti sebuah trik murahan,
Kaisar Markus bertanya kepada Logia, "Kalau kau punya kekuatan yang besar seperti itu, kau tidak akan memilihku." Menanyakan apa sebenarnya tujuanmu berada di alam tengah ini. Membantah hal itu, Logia menjawab apakah hal itu memangnya penting. Sontak mendengarnya membuat Kaisar Markus kini terdiam. Dan tiba-tiba saja rantai yang mengikat Kaisar Markus kini mulai terlepas. Tepat pada saat itu, Logia kini langsung menawarkan kesepakatannya kembali. Berkata kalau kau membuat perjanjian denganku lebih baik daripada mati di sini. Dan kau sendiri tahu apa yang didambakan oleh manusia. Ketika mendengarnya, sontak membuat Kaisar Markus menganggap kalau demon memanglah tidak dapat dipercaya. Namun dirinya pikir kalau itu lebih baik daripada takdir buruk seperti ini. Membuat Kaisar Markus berkata, "Walau tidak tahu apa bayarannya, selama aku dapat mengalahkan Arden, maka aku akan memberikan jiwaku dengan senang hati." Saat Kaisar Markus mengucapkan kata-kata itu, maka perjanjian kini telah dibuat. Dan tombak Logia kini tiba-tiba mulai bercahaya, memberikan sebuah kekuatan kepada Kaisar Markus sekali lagi untuk menguasai dunia. Namun Logia menyuruh Kaisar Markus untuk merebut kembali apa yang telah diambil sebelumnya. Dan setelah itu, maka dirinya akan menyerahkan Arden kepada Kaisar Markus. Dan itulah kilas balik dari kembalinya Kaisar Markus. Kini di kerajaan Avalon di istana Kaltika, Kaisar Markus kini benar-benar telah kembali. Melihat ke arah semua orang sambil menanyakan apakah hanya ini saja yang hadir hari ini. Siapa sangka tindakan satu orang saja dapat membalikan seluruh negara menjadi seperti ini. Mengisyaratkan kepada semua orang kalau dirinya tidak akan memaafkan Joshua. Di sini Kaisar Markus mengumumkan kepada semua orang kalau dirinya telah mengambil suatu keputusan untuk menetapkan Joshua sebagai seorang pengkhianat Avalon dan memerintahkan para pasukan untuk menyeret Joshua ke hadapannya segera. Di sisi lain, di kediaman keluarga Joshua Sanders, di sini terlihat akan diadakannya sebuah perjamuan untuk orang-orang, dan Nona Shirley serta semuanya sedang sibuk menyiapkan semua hal. Sementara di dapur, sang ibu Joshua atau Lucia sangat senang menyiapkan makanan untuk semua orang yang akan hadir. Kini di sebuah rapat, Ikarus sedang berpikir dengan Joshua dan yang lainnya mengenai langkah apa yang akan diambil dalam pemilihan raja yang baru. Karena menurutnya hanya setengah dari para bangsawan yang memihak kepada Lord Joshua. Mendengar hal itu membuat Chance menganggap bukankah hal itu bagus, karena sudah setengah mayoritas yang mendukung Lord Joshua sebagai raja berikutnya. Namun Kristen berpendapat kalau masalah yang sebenarnya ada setelah itu, karena pengaruh bangsawan tidak dapat diabaikan. Karena jika pihak oposisi tidak puas, maka akan terjadi suatu pemberontakan. Mengusulkan sebuah solusi cepat, Kajes berpikir akan lebih baik untuk menyingkirkan semuanya saja. Sama seperti Lord langsung menghabisi Marcus Monroy di tempat saat itu. Sontak mendengarnya membuat Rangga mulai terkejut, menanyakan tindakan Kajes yang akan menimbulkan perang saudara kembali. Menganggap kalau tindakan itu sama seperti sang Kaisar Markus, yang mana membuat Kajes menjadi marah membandingkan Joshua dengan kaisar gila itu. Melihat pernikahan tersebut, Joshua berkata kalau kita tidak perlu cara yang ekstrim seperti itu. Meminta semua orang untuk mendengarkan strategi dari Ikarus terlebih dahulu. Di sini Ikarus berkata kalau dirinya punya satu solusi, yang mana hal itu membuat Iselin terkejut karena melihat Ikarus yang sepertinya agak ragu. Membuat Iselin menanyakan, "Kalau kau tahu ada solusi, kenapa kau terlihat khawatir seperti itu?" Menjelaskan persoalan tersebut, Ikarus berpikir kalau ini bukan hanya memenangkan hati para bangsawan saja, tapi para pangeran juga, yang mana itulah yang membuat ini menjadi sulit. Karena jika kita melihat sifat pangeran kedua, kemungkinan akan melakukan hal yang buruk. Dan pilihan terbaiknya adalah membawa pangeran pertama ke pihak kita. Berkata kalau kita harus mencari cara agar pangeran Kaiser mau bergabung. Setelah mendengar usulan tersebut, kini semua orang mulai berpikir cukup keras tentang bagaimana cara memanfaatkan pangeran pertama agar berada di pihak Lord Joshua. Yang mana tepat pada saat itu, ide Kajes kini tiba-tiba muncul, mengingatkannya tentang Nona Shirley. Karena menurutnya, Pangeran Kaiser terlihat seperti menyukai Nona Shirley. Sementara itu, di luar pintu, terlihat Nona Shirley yang hanya berdiri mendengarkan kesibukan dari arah dapur. Dirinya berpikir untuk membuat suatu masakan untuk Joshua, karena dirinya tidak ingin tertinggal dari Ikarus dan juga Iselin. Namun, tepat ingin membuka pintunya, tiba-tiba Nona Shirley langsung sedikit terpental ke belakang karena di dirinya terkena sebuah barrier tersembunyi.
Melihat hal itu membuat Nona Sherry mempertanyakan kenapa ada barrier di pintu ini. Tepat pada saat itu sosok bayangan muncul yang mana itu adalah Dark F. Aisyah yang diperintahkan oleh Joshua. Di sini Queen Assassin meminta Nona Sherry untuk pergi sekarang juga karena dirinya merasakan suatu ancaman. Tapi melihat sosok Dark F membuat Nona Sherry menanyakan identitas dari Dark F tersebut. Yang mana hal itu membuat Dark F terkejut karena dirinya ternyata merasakan energi pancaran niat membunuh dari atas ruangan. Tepat pada saat itu, kini tiba-tiba saja suatu hal terjatuh di tengah-tengah kediaman, membuat semuanya menyangka kalau itu merupakan tindakan dari seorang penyusup. Di sini Joshua dan yang lainnya segera datang dan mengerubungi sosok yang jatuh di kediamannya, menanyakan apakah penyusup itu dari praksi pangeran. Namun tiba-tiba saja sosok itu menyadari keberadaan dari Joshua saat ini, yang ternyata orang itu adalah Babel von Agnus, kakak dari Joshua. Di sini dengan ekspresi yang sangat terkejut sekaligus ketakutan, dirinya memberitahukan kepada Joshua kalau ayah sudah kembali. Mendengar Babel yang cukup ketakutan membuat Joshua meminta Babel untuk segera tenang terlebih dahulu dan menjelaskan tentang semua yang telah terjadi. Dengan khawatir dirinya menjelaskan kalau tiba-tiba saja dirinya mendapatkan suatu fakta yang sangat mengejutkan. Berkata kalau dengan mataku sendiri aku melihat ayah kita kini telah kembali, yaitu Duk Agnus, yaitu ayahmu. Sontak hal itu membuat Joshua cukup terkejut. Melanjutkan perkataannya kembali, Babel berkata kalau dirinya datang untuk mengantarkan pesan dari ayah kalau Kaisar Markus kini telah kembali untuk merebut tahta kekaisaran. Mendengar berita tersebut membuat semua orang yang hadir menjadi terkejut. Berkata kalau itu tidak mungkin karena Kaisar Markus telah tewas. Menanyakan bagaimana mungkin dia bangkit dari kematian. Namun menjawab persoalan itu, Babel berkata kalau bukan itu saja masalahnya. Karena saat ini Putri Karseri telah diculik, dan jika kau ingin menyelamatkannya, kau harus datang ke kediaman Duk Agnus. Sontak mendengar hal itu membuat Joshua seketika menjadi kesal. Tanpa lama-lama, kini dirinya langsung beranjak keluar kediaman. Sementara Ikarus yang melihat hal itu mulai berlari dan menanyakan kemana Lord Joshua hendak pergi. Menjawab pertanyaan Ikarus, Joshua berkata kalau dirinya akan pergi ke kediaman Duk Agnus dan menyerahkan skenario terburuknya kepada Ikarus. Yang mana pada saat itu kini tiba-tiba Lucia atau ibu dari Joshua kini muncul, menanyakan apakah Joshua akan pergi lagi secara tiba-tiba. Namun sang ibu terlihat cukup khawatir dan hanya ingin agar Joshua berjanji kembali dengan selamat. Dengan ucapan yang lembut, dirinya berjanji akan selamat dan akan segera kembali. Kini dalam sekejap, Joshua langsung seketika pergi ke tempat di mana dirinya akan menyelamatkan Putri Karserin. Sementara di sini Karus berkata kepada Chance kalau ini saatnya bagi kita untuk pergi ke kekaisaran, karena skenario terburuknya adalah sebuah peperangan, dan itu tugas kita untuk mencegah pertumpahan darah yang akan terjadi. Oke, itu dia cerita singkat kali ini, dan next video dapat langsung bisa kalian tonton di jam yang sama seperti video ini. Jadi buat kalian yang sudah menunggu, kalian tunggu aja besok hari, dan sampai jumpa lagi di next video berikutnya. See you, bye bye.